مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Insya Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur nikmah datang ngersanipun Allah, kula jenengan bisa bangun pertama nggih disyukuri. Kan banyak yang ndak bisa bangun tuh. Nah, kula jenengan iki wau iso tangi, alhamdulillah. Mbok apa ni sing tangi? Ya alhamdulillah tangi kabeh lah pokoknya. Tanda sehat nggih. Tangi lek tangi iso ngonoan iso tangi niku sehat. Lek tak jenengan bangun ngonoane turu ndang-ndang nang dokter. Itu pasti ada sesuatu. Makanya alhamdulillah disyukuri. Yang kedua bisa jamaah. Bisa jamaah sholat subuh niku luar biasa. Ya. Luar biasa Pak. Jadi menjadi tolak ukur katanya. Tolak ukur. Kalau kalian ingin melihat kaum muslimin, lihatlah Jumatan atau Idul Fitri, Idul Adha. Wakeh. Tapi lek jenengan kepingin semerap wong mukmin, deloken salat subuh. Sebagai ukuran Pak. Mudah-mudahan iman kula jenengan tetap istiqomah sampai kita bawa mati pun tetap membawa iman dan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga iman Islam kita ini menjadi ukuran keimanan kulan jenengan. Masya Allah. Islam banyak Islam. Cuma yang mukmin loh ini loh. Yang mukmin, yang benar-benar beriman itu loh. Gimana kita bisa melihat ukurannya apa? Ya kalau ingin lihat muslim Jumatan, lihat muslim Idul Adha, Idul Fitri, Masya Allah banyak. Hatta yang tidak pernah sholat budal. Sampai sing nyolongan peleme tonggo budal. Sing ahli maksiat budal Idul Fitri kok. Jangankan kok salate, omahe lo melok dicet. Ramadan oleh rong puluh dino iku wis bingung kate ngecet omahe. Padahal gak tahu sembayang, gak melok poso. Ana tanggane lewat, lha opo Cak? Riayan. Ngecet omahe riayan jarene. Padahal gak melok poso. Rai ini lo di endi. Jadi lah kita ingin lihat siapa orang mukmin yang sebenarnya, lihat subuh. Ternyata di lingkungan Limboto ini Masya Allah jajan imannya bagus-bagus. Buktinya salat subuh luar biasa. Mari kita taklim. Kitab ini Sahih Bukhari. Kita Fatihah dulu pada Imam Al-Bukhari.
Ya, diringkas oleh Imam Az-Zabidi Mukhtasar Sahihul Bukhari ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta ini habis ini saya langsung mudik Bapak Ibu. Di mobil sudah penuh itu, sudah langsung mudik karena takziah, mbah meninggal, bibi meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini di Bondowoso. Lanjut ke Jember, adik kandung saya sakit, ya, ini stroke. Ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, dan kata dokter masih terselamatkan. Pembuluh darah ke otak tidak pecah. Artinya masih insya Allah 90% masih ada harapan sembuh ya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini ada ilmunya Bapak Ibu. Ada ilmunya. Setiap panjenengan maos Al-Fatihah, kalau lebih-lebih kalau pas ngimami nggih, itu afdolnya kan per ayat nggih. Afdolnya per ayat, kecuali bismillah dan alhamdulillah itu disambung. Ya, begitu sampai ar-rahimil ham langsung. Bukan ar-rahimi alhamdu. Alifnya al itu dibuang. Caranya menyambung, nggih? Caranya menyambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara menyambung, ya, cara menyambung bukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salah. Alifnya alhamdu itu alifnya alhamdu dibuang. Sehingga Ar-Rahimi langsung mil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa nggih? Coba. Tong dua telok. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Milham, langsung milham nggih. Apa fadilahnya? Dengarkan fadilahnya. Di dalam kitab Sawi ala Tafsiril Jalalain, Syekh As-Sawi mengatakan orang yang menyambung antara bismillah dengan hamdalah itu disambung setiap baca Fatihah, baik dalam sholat atau di luar sholat, maka Allah akan selamatkan lisannya terkena api neraka. Allah selamatkan lisannya terkena api neraka. Saya mikir, insya Allah gak mik lisan tok, yo saawake selamat. Allahumma amin. Padahal mik ngoten tok lho Pak. Fadilahnya besar. Jadi alifnya alhamdu tidak dibaca. Itu model pertama yang paling afdol, nggih, yang paling afdol. Yang kedua, nyambungnya itu sehingga nafasnya 2 kali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nafas. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas. Jadi nafasnya 3 kali. Ini model kedua. Ya, jadi
alifnya ihdinas dibuang. Nasta'inu ihdinas salah. Iya, alifnya dibuang. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Itu model kedua. Model ketiga, satu kali nafas. Biyen kula sik noman bisa. Biyen. Sik nom-noman kula biyen. Saniki angel. Pak Cipto bisa, Pak Bambang bisa. Pak Bambang ini sahabat saya Pak, ngajar di perguruan tinggi namanya Setiken Jaya Negara. Alhamdulillah. Fluktuatif, tapi sekarang alhamdulillah normal kembali ya Pak. Sudah diambil alih oleh taman mini, taman siswa. Alhamdulillah, barokah. Kembali ke model ketiga. Cara yang ketiga itu napa wau Pak? Satu kali. Nah, niki bisa niki. Coba Pak. Tak coba nggih. Biyen sakit kula, biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, sik iso e? Sik bisa lulus. Coba Pak, jenengan. Coba. Lah. Jadi model ketiga niku napa wau? Satu kali nafas. Ini berlaku kalau imam taraweh. Satu kali nafas. Tapi ingat, nyambungnya itu ilmunya harus ada. Alifnya al dibuang, alifnya ihdinas dibuang, alifnya tidak dibaca. Nggih. Ar-Rahimil ham nasta'inu dinas. Tidak boleh Ar-Rahimi alham, masih nyambung, alifnya sik diwaca. Terus nasta'inu ihdinas salah. Masih nyambung tapi sik dibaca alifnya. Enggak benar, enggak sesuai aturan. Tapi ingat, kalau satu kali nafas tetap menghilangkan alifnya al dan alifnya ihdinas, nggih. Coba nanti di rumah jenengan latihan, Pak Bambang nggih, latihan. Lek sik nafas berarti sik kesempatan rapi maneh. Ojo. Berarti sik kuat. Jadi apa namanya? Cara yang ketiga itu satu kali nafas. Cara yang kedua 3 kali nafas. Cara pertama yang paling afdol, apalagi ngimami, itu per ayat. Kecuali bismillah dan hamdalah itu disambung. Itu paling afdol Pak. Paling afdol sudah. Kayak ngimami ini. Ya, jadi kalau ngimami per ayat sak bismillah ya jangan. Bismillah dan hamdalah disambung. Itu yang bilang di dalam tafsir As-Sawi ala tafsiril Jalalain jilid 4. Saya punya di rumah. Ada 4 jilid tafsirnya itu. Nah, tafsir Sawi ini menafsirkan kembali apa yang telah ditafsirkan oleh Imam Al-Jalalain. Sehingga disebut tafsir Jalalain. Oleh orang dipelesetkan tafsir jalan lain. Maksudnya Jalalain itu 2 ulama namanya sama-sama Jalal. Nulis Pak Jalal pertama nulis tafsir oleh separuh meninggal. Diteruskan oleh ulama namanya juga Jalal separuhnya. Sehingga dikenal tafsir ini karena ditulis oleh 2 Pak Jalal. Maka bahasa Arabnya double itu adalah Jalalaini.
Diberi nama tafsir Jalalain, dua Pak Jalal. Paham nggih? Nah, tafsir dua Pak Jalal ini ditafsiri lagi oleh namanya Imam As-Sawi sampai 4 jilid. Nah, karena Imam Jalalain ini menafsirkan Fatihah itu khusus ditaruh di belakang sendiri. Mestinya kan di pertama, wong surat ke-1. Lah ini oleh Imam Jalalain ditaruh paling belakang. Khusus Fatihahnya itu karena satu pembahasan dewe, 1 jilid dewe, Pak. Fatihah itu. Akhirnya oleh Imam Sawi sehingga oleh Imam Sawi itu ditaruh di jilid terakhir. Mestine mek telu. Al-Baqarah sampai An-Nas niku 3 jilid. Cuma Fatihahnya kan belum. Gitu. Fatihahnya belum. Akhirnya oleh Sawi ini ditaruh di dalam jilid sendiri. Di jilid 4 namanya. Nah, di keterangan di jilid 4 itu yang menerangkan tentang Al-Fatihah, saya menemukan keterangan seperti itu. Bahwa orang yang menggabung antara bismillah dan hamdalah itu, Allah haramkan lisannya terkena api neraka. Masya Allah. Dan dikasih minuman surga. Ini, coba. Nyonyor. Baik, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, dari Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan al-imanu utawi iman, bid'un itu bagian, ya, syuasitu nasubatan, 60 cabang. Wal haya'u utawi isin, subatun minal iman, sebagian daripada iman. Cabangnya iman itu salah satunya adalah malu, al-haya. Makanya kata Nabi, antara malu dan antara iman dengan malu ini sejajar gini, Pak. Kalau satunya bagian gitu, tidak bisa dipisah gitu loh. Kalau nanti imannya malunya dicabut oleh Allah, wis gak duwe isin maneh. Sing biyen niku kesingkap sikil, kesingkap betis tak sengaja, itu sudah nangis mbah-mbah biyen niku. Termasuk mbah kula niku biyen. Seweke kena angin kesingkap, nangis buat merasa malu dan takut pada Allah dulu. Sakniki jangankan betis, pupu diler. Namanya puler. Ini berarti kan rasa malu sudah dicabut oleh Allah. Lah, saat begitu itu hati-hati, Pak. Imannya dicabut. Kalau malu dicabut, yang dulu malu sekarang dipertontonkan, Pak. Allahu Akbar. Sekarang ini zaman kulon jenengan loh. Saat niki lho, zaman kulon jenengan niki. Mereka sudah tidak penyamalu, malah dipertontonkan. Jung gede-gedean susuni. Saat niki lho, jung api-apian pupuni. Saat niki. Allahu Akbar. Sehingga kalau malu ini sudah dicabut oleh Allah, maka iman ini katut nanti, Pak. Lah saat iman katut, tabrak mobil mati, dia mati tak membawa iman. Loh, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu. Makanya jaga anak-anak kita, istri jenengan, anak perempuan jenengan itu dijaga saestu. Jok sampai malunya dicabut, imannya katut. Lah ini bahaya. Ini penting pelajaran ini ya.
Laki-laki juga begitu, harus memiliki rasa malu. Aku malu kalau enggak jamaah. Loh, aku malu kalau enggak subuhan jamaah ke masjid. Malu pada Allah. Ojo malu nang tonggo. Lah opo nang tonggo gak kira dipek mantu. Malulah pada Allah. Malulah pada penduduk langit. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh ini diteropong, Pak. Salat subuh ini diteropong oleh penduduk langit. Tahu, oh bulan wis mulai bangun. Eruh, oh bulan itu sudah mulai wudu. Mang jam 3, wah bulan tahajud. Eruh, bulan budal. Masya Allah. Maka beruntunglah, termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang disaksikan oleh penduduk langit. Disaksikannya dalam kondisi apa wau? Ibadah. Bukan disaksikan dalam kondisi maksiat. Terkadang orang sekarang kan STMJ, Pak. Di mana-mana STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. Betul, jamaah, pulang jamaah, agendaan. Ini mau kemana ini? Mau kemana orang seperti itu? Nah, oleh karena itu, hadirin yang saya muliakan, istiqomah itu penting. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah jamaahnya. Apalagi dempet-dempet masjid ini, Pak, ada hadisnya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat, belum dianggap sholat, atau sholatnya percuma, atau tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid, kecuali sholatnya juga di masjid. Oh, main dempet masjid, tapi emoh jamaah. Sholat di rumah, ini belum dianggap sholat, Pak. Kalau tongguan dengan masjid, orang tersebut belum dianggap sholat, atau sholatnya tidak sempurna. Kalau pengertian yang ekstrim, dianggap belum sholat. Nah, ini kalau ekstrim. Kalau pengertian yang biasa, dianggap cuma tidak sempurna. Ya sholat dia, sudah sholat dia, tapi dianggap belum sempurna. Dianggap belum apa? Sempurna. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat atau tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid, kecuali sholatnya juga di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Mudah-mudahan bulan jenengan terus istiqomah. Sholat 5 waktunya istiqomah. Selalu jamaah. Ndak di masjid ini, Pak Bambang masih di kampus, ya pokoknya jamaah lah. Jamaah golek musola. Kalau di kampus ada musola di lantai 2, Pak, pojok utara, apalah kok. Misalnya golek konco, jok sembayang dewe, golek konco. Laki mboten enten Ustaz, cuma mbak-mbak, ya sih ambek iku. Cuma jangan berdua, menimbulkan fitness nanti. Menimbulkan fitness. Fitnah kok fitness. Fitnah. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, orang kalau sudah kadung istiqomah, Pak, sholatnya subuh jamaah, zuhur di tempat kerja jamaah, asarnya jamaah, Masya Allah. Pulang perjalanan sampai Tengriki sebelum maghrib jamaah, isya jamaah. Praktis 5 waktu itu jamaah terus.
dia akan memperoleh 5 reward dari Allah. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsyatu asya. Ini hadisnya. Barang siapa yang sholat 5 waktunya selalu berjamaah terus, maka oleh Allah akan disiapkan 5 reward. Apa Pak reward itu? Bukan reward. Reward itu hadiah dari Allah. Yang pertama, hadiah yang pertama bagi orang yang istiqomah sholatnya 5 waktu itu jamaah terus. Ya, hadiah yang pertama, ingat-ingat ini. La yusibuhu fakrun fid dunya. Kalau coro bahasa Jawanya itu, ora bakalan kere uripe. Ada jaminan dari Allah. Memang sholat bukan mendatangkan uang, enggak. Cuma Allah menjamin rezekinya gitu Pak. Paham ya? Enggak sampai ke kekurangan. Ono ai. Ono ai. Kehidupan yai-yai ini kan jenengan tinggali. Ya kan Kak ketok kerja, sibuk ngajar kan. Kiai-kiai ini loh, sibuk sembahyang, sibuk ngimami, sibuk ngajar. Tapi duwe akeh. Omai gede, mobilnya gede, bojone. Oh emangnya dream. Dijamin oleh Allah, dijamin. Ya Allah. Pernah jenengan ningali ono kiai nambal ban? Enggak ono. Bukan berarti pekerjaan itu jelek, buatan. Enggak, ini cuma ini tanya. Ada kiai nyangkul sawai sendiri? Enggak ada. Yang ngerjain orang lain karena beliau sibuk ngimami, sibuk ngajar, sibuk dakwah. Ini gambaran la yusibuhu napa wau fakrun fit dunya. Dia tidak akan terkena yang namanya kefakiran. Kalau bahasa Jawanya itu yang mantep, ora bakalan kere uripe. Oh, ya mantep lah bahasa Jawa ini. Mohon bahasa saya, tak kira melarat odien. Tak kira melarat odien. Ora bakalan kere uripe. Yang pertama Pak, ada jaminan dari Allah. Memang rezeki itu bukan hanya berupa uang. Rezeki itu luas pengertiannya, nggih. Rezeki, terutama rezeki kesehatan. Yang kedua, yarfa'illahu ta'ala anhu adabul qabri. Siksa kubur diangkat oleh Allah. Dia diselamatkan dari siksa kubur. Orang yang istiqomah 5 waktunya jamaah terus. Fadilah yang kedua apa Pak? Dia diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kulon jenengan istiqomah jamaahnya. Amin. Yang ketiga, setelah yang satu ini, mulai yang ketiga, kata Nabi, orang yang sholat jamaah terus 5 waktunya, yukto kitabahu biyaminih. Yang nomor 3,
Allah nanti akan memberikan catatan amal perbuatannya itu diterimakan dengan tangan kanan. Ini menunjukkan apa, Pak? Baik. Masya makanannya sati gule, Pak, tapi tangannya kiwo, pakai ini badokan wis kiwo centik ngomongnya gak enak loh. Singkat mangan nih lo gak olu. Leres nopo leres? Sece kalau tangan kanan. Masih yota cuma ikan gurami bakar kecap. Tapi cara nyumang gak noni lo pakai tangan kanan jempol omongannya penak. Monggo dipun sekecaaken. Loh, ibu-ibu pasti. Karena ditunjukkan tangan kanan, benggek jempol, omongannya penak. Doyan apa gak doyan? Oh, embo-embo, Pak. Hilang rasa malunya. Karena omongannya enak, nyumbang gak no enak. Sing dipangan ancene enak. Wong gurami bakar kecap. Pesennya di Jogja, rumah makan itu. Jalan Suhat, itu langganan gue. Kapan takmir gue aku dek kono? Kapan-kapan. Masya Allah. Jadi orang yang sholatnya selalu jamaah, Pak, mangke niku catatan amal perbuatan jenengan itu diterimakan dengan tangan kanan. Menika catatanipun monggo datang surga. Ngoten. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah catatannya karena apa? Baik, dicatat baik, diterimakan dengan tangan kanan. Mereka akan digiring oleh malaikat, dituntun oleh malaikat, ya, ke surga itu zumara, rombongan. Jadi ke surga itu besok ya rombongan kita nih. Jamaah subuh Limboto Masjid Syuhada berangkat budal. Orang dipanggil ke surga besok itu tidak satu-satu, Pak. Gak mari-mari. Pak Cipto masuk, Pak Bambang masuk, Pak Ahmad boten malaikat pipis ganti Yanto. Yo gak mari-mari lek ngoten. Gak mari-mari. Rombongan. Mudah-mudahan yang hadir ini sampai menjadi rombongan ke surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dalilnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi lek jenenge tangga jenengan zumara tu rombongan. Dalon nok rombong apa ndak omahe. Dodolan pentol apa cilok. Gak ngono. Bun, ini yang ketiga. Napa wau Pak yang ketiga? Catatan amal perbuatannya diterimakan dengan tangan kanan. Sing nomor loro wau diselamatkan dari siksa kubur. Yang pertama tidak kiri. Diselamatkan oleh Allah dari kefakiran. Langsung tidak kiri, langsung. Masya Allah. Yang keempat, yasiru ala sirat kalbarkil khatib. Yamurru ala sirati yamurru ala sirati kalbarkil khatib. Sebentar tak pelan-pelan tak iling-iling, Pak. Ini mocone kula sik cilik niki. Hafalan kula sik cilik. Saya sik cilik itu sudah jadi mubalek, Pak, soalnya. Seneng ngapalno. Dadi hafalan-hafalan niki mulai kecil kula. Biyen lek diundang ceramah niku ya dibonceng bokap gue. Pakai CB niku. Undangan antar kecamatan, antar kabupaten, antar desa niku.
Si eling kula niki masyaallah. Wong-wong nyongkone abah kula sing kate ceramah. Sing naik podium kula. Mulai cilik, Pak. Dulu di Bondowoso itu ada dai cilik dulu. Tahun 85 86. Ada cilik, saya masih kelas 2 SMP itu. Badan saya kecil, my body kecil dulu. Nah, ya saya SMP nih. Nah itu diundang. Nah itu mondoknya kelas 2 SD. Mulai mondok. Seneng ngapalno. Jangankan kok nadom-nadom itu. Saya dulu ngapalno. Kitab saya hafalkan, Pak. Kitab. Nggak disuruh. Nggak disuruh oleh guru saya, nggak disuruh. Cuma saya hafal. Ngalahno guru nih. Pernah suatu saat ketiduran. Bab ini Masya Allah sudah diterangkan. Saya ketiduran. Bangun. Bangku itu dipenuh. Wah, tuntai, sekolah tuh udah muaring-muaring. Terang no. Waduh. Tak delok judulnya bab iki. Terangkan dengan santainya saya terangkan. Wah, apal. Kenapa? Malamnya sinau. Jadi pelajaran yang besok ya, itu saya sudah kuasai. Sehingga masih aku turu suruh nerangno iso. Bukan saya wali ndak. Kok bisa? Loh, kok padahal wau dalune pun sinau. Sinau dhisik. Jadi pelajaran yang untuk besok itu saya sudah kuasai. Saya terangkan. Jadi konco-konco kok enak awakmu nerangno. Ya qadar Allah, kekuasaannya Allah ya. Ya. Jadi apa namanya, seneng, mulai kecil seneng hafalan. Kitab saya hafalkan, Pak. Dulu ini cerita biyen. Biyen, Masya Allah. Lah saya jadi hafalan-hafalan yang sekarang saya sampaikan itu menghafalnya sik biyen niku. Makanya man shallas shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsyatu asya'. Nah, ini hafal sampai saat ini pun sampai 4 gitu. 1, 2, 3, 4 saat ini 4. Napa ya 4? Ya murru ala siratikal barkil khatif. Yang keempat, ketika dia besok melintasi jalan siratul mustaqim, dia seperti kilat yang menyambar. Nyampe moro-moro mak betunduk di depan pintu surga. Padahal di bawah jembatan ini neraka, Pak. Jurang-jurang neraka. Jerone jurangi. Pernah dikatakan oleh Nabi, andaikan orang melemparkan batu, andaikan ono wong melemparkan batu ke jurang neraka itu, maka batu itu akan sampai ke dasar neraka sab'ina sanawat. Sik menunggu 70 tahun lamanya. Jerone koyok nopo jerone? Gak iso bayangke. Jerone neraka niku lho koyok nopo? Kok batu dilempar sampainya ke dasar neraka itu selama pinten tahun wau? 70 tahun, Pak. Baru nyampe ke dasar neraka. Katek paling bawah dewe bukan orang kafir. Kadang ya sarungan, jaju takwa, songkoan, kadang paling bawah sendiri. Cuma punya sifat munafik. Omongannya iman, hati ini kafir. Lain di bibir, lain di hati. Ngomong cinta tapi benci. Kok ke sana ya? Masya Allah. Ini yang keempat. Napa wau Pak? Yang keempat, eling-eling. Napa wau yang keempat? Melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kelima,
dakhalal jannah bila adab wala hisab. Nah, ini yang tertinggi nih. Ya, hadiah yang paling utama yang kelima ini, Pak. Ini padahal sudah bagus. 4 tadi ini sudah bagus. Tapi kalah dengan yang kelima ini. Dakhalal jannah bila adab wala hisab. Dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa, tanpa dihisab, bukan disesepi, Pak. Hisab itu dihitung, dihitung, diinterogasi, dihitung, enggak. Tanpa itu, moro-moro dipanggil, melebu, mak betunduk, jamaah syuhada, tiba. Alhamdulillah. Itu yang kelima. Jadi jenengan pulang nanti ditanya istrinya, pengajian Pak? Ya iyalah. Apa Pak isinya Pak? 5 Mak. 5. Apa saja Mak? Apa saja Pak? Lah iku sing aku lali kabeh. Pokoke eling 5 isik nggih. Ya apa-apa ya. Bah, nomor pertama napa wau Pak? Nggak fakir. Oh, ingatannya bagus Mbak. Masya Allah. Sing terakhir apa Pak? Lewat sirat. Lewat sirat. Itu yang keempat. Yang terakhir. Apa Pak? Dakhalal jannah bila adab wala hisab. Masuk surga tanpa disiksa, tanpa diinterogasi. Itu yang kelima. Jadi ini Pak Cipto, aku kate muni ngono. Cuma lali. Makanya kok pulang ke rumah ditanya istrinya Pak Bambang, Mas, dari pengajian di Syuhada kono lho Ustaz Sudirman Bolo Dewi. Alhamdulillah. Isine apa Pak? 5 Mak. 5. Lah ya opo ae? Lah iku aku sing lali Mak. Pokoknya 5. Ya Allah, ngaji lek gak koyo ngene ya mengantuk jenengan, Pak. Saestu. Nggih, Pak, ngene. Iku dudu ngerti itu, ngiler. Aduh. Sakniki ngaji ambil goyang sakjane gak apik. Tapi lek tanpa ngeten, Pak, ngantuk jenengan. Wis ta lah, wani kula kuku tapi kuku. Wani kula kuku. Bon. Ada yang ditanyakan, Pak? Kalau saya sarankan, kalau punya kitabnya lebih baik dibawa. Ini kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Mukhtasar apa? Sahih Bukhari. Kalau punya dibawa. Kalau enggak punya mau beli berapa harganya ini? 300 susu. Ya, kalau mau beli di Bayakub ini 300 susu. Pasnya ini tulisannya 290. 290. Tanya Pak Ustaz. Ya, nama dulu siapa? Abdurrahman Pak. Pak Abdurrahman. Nomor rekening? Salat yang dilakukan orang sakit, apalagi dilakukan di ruang ICU, yang untuk itu bisa wajib diqadha atau tidak? Kalau sholatnya sudah sholat sempurna, untuk apa diqadha? Lihurmatil waktu misalnya. Kalau misalnya dia najis, kabeh gitu Pak ya. Terus kangelan wudu kangenan. Sholat tetap lihurmatil waktu, tapi nanti diqadha. Pak ya, itu namanya lihurmatil waktu saja, untuk menghormat waktu. Tapi sekali lagi, kalau dia masih tidak terlalu ya, ini sudah suci, kemudian tidak darurat, dia masih bisa diwaslap sama anaknya, diwuduin, diwuduin, bisa masih ambil gerakan isyarah, iso ngene sujud,
ruku sujud agak gini sempurna, nggak usah kodok Pak. Dia sudah sholatnya sudah diterima, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Kalau sempurna terserah sampai ini pengalaman pribadi saya 2 hari lalu itu di rawat di ruang ICU. Sakit apa Pak? Jantung Pak. Bukan malah rindu. Jangan-jangan sempurna mungkin Pak Ustaz. Itu lupa, sering lupa ini waktu baca apa kata paling rokaat duhur itu. Jadi banyak. Harus mestinya Pak ada yang di sampingnya, istrinya atau anaknya. Ayo Pak, sholat dulu Pak ya. Takbir, Allahu Akbar. Dituntun. Ada yang nuntun. Saat bacaannya dituntun. Itu sudah sempurna. Tidak usah kodok sudah. Karena memang melihat kewajiban sholat itu kan tidak mengenal kondisi Pak. Kondisi apapun masih wajib sholat kan gitu. Tapi prakteknya susah. Prakteknya susah Pak. Apalagi tangan diginikan, ini diselang, macam-macam opo itu, apa, ana setang, obeng, opo ya. Macam-macam ya. Itu kan gitu ya. Nafas aja bukan gimana itu. Maka itu dipakai lihurmatil wakti namanya, menghormat waktu, tetap sembahyang tapi nanti dikodoi karena tadi tidak sempurna. Paham gak? Maksud saya kalau dia masih bisa ya, sakit tapi masih bisa, bukan di ICU ya berarti ya, di kamar biasa sudah bisa dengan isyarah, dengan duduk atau dengan sembojong, kaki di sebelah barat, awak niku separuh, bantal ditinggikan. Nah, itu tidak usah dikodok, dia sudah sempurna. Ngeten nggih? Dah lagi? Saya Pak dari itu. Dende omai. Apa? Di rumah 13 Pak. Bu Anda bukan oma. Sing takon ndi? Di sini Pak. Ibu. Oh ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya masalah malu dan iman Ustaz. Ya. Ini saya punya ponakan kerja di salah satu perusahaan asing yang dia mulai kecil pakai jilbab. Kerja sampai ada kerja sekitar 3-4 bulan dan kebetulan sejak dia kerja berumah tangga punya anak 1, suaminya ada masalah, suaminya nggak bisa kerja. Berarti dia sebagai kepala rumah tangga. Setelah bekerja 3 tahun di perusahaan yang sama, tiba-tiba ada peraturan baru, jilbab harus dilepas karena mereka berkomposisi dengan perusahaan asing lain yang tidak memperbolehkan pakai jilbab. Di sini tanya ke saya nggak bisa menjawab dengan tuntas dan dengan pengertian sesuai dengan pengertian saya yang sangat kecil. Dia harus bagaimana? Padahal dia adalah kepala rumah tangga. Sementara akidahnya ya perusahaan yang baru ini bukan baru ya kan, dengan aturan baru ini dia bertentangan dengan akidah. Mau melepas pekerjaan, dia nggak bisa menafkahi anaknya, suaminya, tidak lepas bertentangan dengan hati kecilnya. Nah, dan mohon saran dan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kondisi seperti itu, ya, kalau ustadz yang ditanya kebetulan keras, keluar, mohon Pak ya, keluar dari tempat itu, cari kerjaan lain. Emangnya mudah? Ya Pak ya? Emangnya mudah? Nah, jadi saran saya, sambil lalu mencari yang lain, kita ikuti aturan dulu sambil istighfar. Allah nanti memaklumi. Dengan kondisi begitu loh Pak, kondisi darurat loh itu, kondisi darurat loh. Gak kerja, anak istri, anak suaminya, anaknya dan suaminya nanti, karena suaminya apa tadi tidak bisa kerja ya, misalnya dalam satu sisi begitu, satu sisinya ya bertentangan dengan hati nuraninya,
maka tetaplah kerja dulu sementara di situ sambil istighfar, minta maaf pada Allah, minta jalan keluar. Kalau pulang nanti tas tahajud, minta dia diberikan pekerjaan lain dan sebagainya. Sambil lalu ikhtiar batin doa, ikhtiar dohir mencari kerjaan yang lain sambil sabar dulu di sini. Jangan langsung keluar. Saran saya begitu. Karena sekarang ini mencari kerjaan itu tidak semudah membalikkan telapak kaki. Tangan. Lek kaki kan sulit. Paham nggih? Ya Allah. Ngaten Bu. Jadi jangan serta-merta keluar langsung, jangan. Darurat istighfar, tetap bersabar di situ dulu sambil berusaha dua, batin dan dohir. Cari pekerjaan lain secara dohir, batinnya berdoa. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, saya ingin bekerja di tempat lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara sabar, tetap kerja di situ sambil istighfar. Maka kata Nabi, barokahnya istighfarnya itu nanti Allah akan memberi 3. Ya, dihilangkan rasa sumpeknya, diganti dengan rasa bahagia, diberi jalan keluar oleh Allah atas jalan yang buntu, kemudian diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini barokahnya ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Telu ini barokahnya istighfar. Tetap ponakane sampean tetap kerja di kono tapi sambil istighfar karena nasinya sudah datang. Itu boleh mek wadai tok. Ojo GR sampean. Cekap semanten riyin, nggih. Mudah-mudahan ketemu lagi insyaallah di Sabtu kedua, nggih. Tiap bulannya Sabtu kedua. Jenengan Sabtu kedua lingkarin penanggalane. Ya. Limbutu. Ya, makaten Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Subhanakallahumma bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Enak tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.